Mutiara Pagi Persembahan RRI Manado. Shalom, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, Pro 2 dan juga Pro 4 di kesempatan hari ini. Tentunya di pagi hari ini seperti saya informasikan tadi akan kita hadirkan acara Mutiara Pagi bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen. Hari ini di hari Rabu 4 Februari 2026. Apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga menyenangkan segala sesuatu yang Anda kerjakan dan makin diberkati Tuhan. Dan kita akan bersama-sama nanti akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno ya. Dan kita sambil menunggu hari ini untuk terhubung gitu ya dengan Bapak Pendeta. Dan tentunya semoga hari ini Anda yang mendengarkan juga yang ingin menyampaikan pokok doa ataupun ingin bertanya dengan topik kita hari ini, perselisihan membawa dampak buruk. Tentunya pembacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus 1 ayat 11 sampai 12. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi Mbak Yelin. Apa kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini tetap ini ada gangguannya. Nah, yang pastinya semoga lancar sampai selesai ya Pak Pendeta ya. Dan hari ini luar biasa, fresh sekali nampaknya dari Zoom gitu ya. Pak Pendeta hari ini sudah siap nih untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari ini dengan tema perselisihan membawa dampak buruk ya Pak Pendeta ya. Betul. Dan pembacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus 1 ayat 11 sampai 12. Dan tentunya juga Anda bisa menyaksikan siaran kami juga melalui YouTube RRI Manado. Dan tentunya juga Anda bisa mendengarkan di RRI Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Baik Pak Pendeta, kita langsung saja untuk Pak Pendeta bisa menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Mbak Yelin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kepadamu Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan kuasa Roh Kudus, kami boleh dijaga dan dibangunkan di pagi hari ini. Kami akan melanjutkan tugas kami, tapi kami butuh firman-Mu sebagai bekal perjalanan hidup, agar kami tidak salah melangkah, namun kami selalu hidup ada dalam kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan menjamah dan menguruskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Yelin Selviani yang mengendalikannya bersama tim, kiranya ada dalam berkat-Mu. Semua pendengar dimanapun berada termasuk yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado dalam keberkatan Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita akan membuka Alkitab yang saat ini saya memilihnya di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan demikian. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Demikian firman Tuhan. Perselisihan membawa dampak buruk. Itulah tema kita hari ini. Saudara, kalau kita mendengar kata perselisihan, ini konotasinya mengarah kepada suatu hal yang tidak baik. Ya, orang yang berselisih itu efeknya itu sangat tidak baik dalam hidup. Beda dengan orang yang berdamai. Ya, karena kalau kita baca Mazmur 133, di mana ada kerukunan, di situ ada berkat kehidupan. Akan berbeda dengan perselisihan. Kalau kita berselisih, ya itu berarti akan membawa dampak yang buruk dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan pelayanan, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat, ya, bahkan persahabatan. Makanya saudara, jangan coba-coba kita berselisih ya dengan orang lain atau teman dan sahabat kita.
Kalau ada yang bilang begini, Pak Pendeta, kalau berselisih paham berarti kan berbeda pendapat. Berbeda pendapat kan semua orang punya pendapat masing-masing. Kita tidak dapat memaksakan pendapat kita terhadap orang lain atau orang lain memaksakan pendapatnya terhadap kita, kecuali ada kesepakatan bersama. Nah, dan ini akan sangat sulit kita lakukan jika ya kita tidak punya kata sepakat. Kita akan selalu mengatakan bahwa eh, saya melakukan ini karena sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Ya, selama itu menjadi tujuan bersama, kita akan menanggalkan keegoisan kita, ya, kesombongan kita, ya, untuk mengatakan bahwa ini soal pribadi. No, ya, justru kita harus mementingkan kepentingan bersama. Yang perlu kita ingat, saudara, bahwa sebagai orang beriman, ya, kita jangan coba-coba mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, karena itu akan menjebak kita pada kekuatan yang tidak bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang menaruh keyakinan kita kepada Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, nah ini kita akan terjebak pada kesombongan diri. Nah, orang yang selalu mengutamakan kekuatannya sendiri, akhirnya dia jatuh. Dan ini yang harus diingat. Apalagi kalau kita sudah memiliki pemikiran pada kelompok-kelompok tertentu. Dalam bacaan kita sudah mulai ada kelompok-kelompok, ya. Dikatakan bahwa Paulus mendengar sendiri, ya, bahwa ada perselisihan, ada yang mulai menamakan diri sebagai golongan Paulus, Apolos, ya, kemudian Kefas dan Kristus. Berarti ini apa? Ini menandakan bahwa kita menganggap bahwa kelompok kita paling benar. Kita menganggap bahwa kelompok kita di atas segala-galanya. Nah, ini kalau kita sudah mulai bicara soal kepentingan kelompok, berarti kita akan tidak menghargai kelompok yang lain. Dan kita merasa bahwa kelompok kita lah yang paling pertama, yang paling utama, yang tahu segala sesuatu. Padahal kalau dalam persekutuan, ya, ini bukan bicara soal kelompok, tapi bicara soal tujuan daripada persekutuan, yaitu memuliakan Tuhan. Dan karena itu, mari kita hindari, ya, perselisihan di antara kita. Mark, dia kok sebikin jengkel, Pak Pendeta. Dia sebikinnya tidak sedap kita berperasaan. Ya, jadi karena dia sebikin begitu Pak kita, ya, lebih baik kita baking begini, ya. Kalau sesuatu bisa kita hindari untuk tidak menjadikan persoalan, kenapa kita menjadikan persoalan? Jadi kalau ada sesuatu yang terlalu berat, ya, kita upayakan untuk memperkecil atau memperingan. Bukan yang kecil kita beratkan atau kita buat lebih besar lagi. Jadi ini catatan buat kita, mari kita hidup damai satu terhadap yang lain, karena dampak daripada kedamaian adalah sukacita. Dampak daripada kedamaian adalah hidup tentram dan bahagia. Namun kalau dalam perselisihan kita tidak akan tenang, kita tidak akan bahagia, malah justru akan membawa kita jauh daripada berkat Tuhan. Jadi ini menjadi catatan buat kita hari ini, hidup harus membawa damai, sehingga kita akan jauhkan diri kita dari perselisihan. Karena perselisihan dapat membawa dampak yang buruk dalam kehidupan orang beriman. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Luar biasa hari ini firman Tuhan yang sudah disampaikan ya Pak Pendeta ya. Damai itu indah gitu ya. Dan pasti perselisihan membawa dampak buruk. Nah, yang pasti kalau kita ingin bertanya nih Pak Pendeta ya, menurut Pak Pendeta apa yang biasanya menjadi akar utama nih Pak Pendeta terjadinya perselisihan dalam kehidupan kita sehari-hari? Biasanya itu seperti apa? Iya, kalau kita berselisih paham dengan orang lain, ya, itu biasanya ada penyebab. Ada ungkapan kata, tidak ada asap, tidak ada api kalau tidak ada asap, ya. Jadi asap sebagai penanda dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga orang tahu bahwa di asap itu ada api sebenarnya. Jadi perselisihan itu bisa terjadi karena ada penyebab, ya.
kalau kita sudah bicara penyebab, nah itu bisa macam-macam, Mbak Yelin. Ya, orang kan berselisih bisa saja karena misalnya keegoisannya, kepentingan egonya pribadi ya, yang ia tidak pikirkan bahwa ini akan membawa dampak dalam persekutuan. Nah, sering orang terjebak pada kepentingan diri ya dibandingkan kepentingan bersama. Jadi orang kalau pernah dengar ya, mungkin Mbak Yelin pernah dengar kalau orang lagi marah ya, kita kalau bilang A, gitu. Kalau B, soalnya bisa Rubah-rubah ganggu lagi gugat, gitu. Ini soalnya boleh. tidak bisa berubah. Iya. Iya. Dan ini sangat sulit ya. Ketika mungkin ada hal yang tidak baik ya yang terjadi dalam kebersamaan atau persahabatan kita, akhirnya kita mau mendekati dia untuk bisa ada damai, tidak akan pernah terjadi karena dia punya prinsip ya. Nah, sebenarnya inilah kelemahan kita ya. Kenapa Pak Pendeta bilang ini kelemahan? Karena kita telah menganggap bahwa prinsip kita itu lebih utama daripada kepentingan orang banyak. Jadi kalau kita mempertahankan ego, ya, nah, ini akan membawa kita kepada dampak yang buruk sebenarnya, Pak Yelin. Saya kasih contoh misalnya, kalau kita sebagai pelayan, lantas kita menganggap bahwa jemaat itu masih kuat jemaatkan. Jadi kalau jemaat ya jemaat harus dengar saya sebagai pelayan gitu, sebagai hamba pelayan ya yang dipercayakan. Sehingga orang akan mengatakan sudahlah kalau deng dia aduh keras DP orang. Jadi orang tidak bisa aku masuk deng dia. Akhirnya persekutuan itu bisa jauh. Padahal kan sebagai hamba, sebagai pelayan justru kita harus taruh kerendahan hati. Sehingga waktu ada orang bikin salah pada orang, ya yang orang lakukan lebih dulu adalah mengampuni. Mar ini kan ada juga orang yang susah. Kalau dia orang sebaking salam Mbak Yelin, oh dia akan ingat. Bahkan ada kata begini Mbak Yelin, sampai mati kitanya mau lupa. Ini kan kalau Sudah sampai dipatok. bagi Sudah iya dipatok gitu ya. patok ya, ya bahaya gitu. Gitu Oke. Mbak Yelin. Baik Pak Pendeta. Dan yang pastinya untuk Anda juga pendengar ya, yang mendengarkan siaran kami hari ini di RRI Pro 1, Pro 2 bahkan di Pro 4, tentunya juga bisa bertanya ya Pak Pendeta ya, tentunya terkait dengan topik kita di hari ini ataupun yang ingin menyampaikan pokok doa juga boleh nanti akan didoakan oleh Pak Pendeta. Tentunya bisa bergabung di 082195835080 dan juga bisa WhatsApp di SMS juga WhatsApp kami ataupun juga bisa memberikan komentar Anda di RRI Manado di YouTube kami di Sultan hari ini yang sekarang Anda bisa tonton langsung gitu ya melalui kanal YouTube, dan juga mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia juga. Tentunya selamat pagi semuanya, dan tentunya bisa bertanya juga hari ini atau menyampaikan pokok doa Anda di 082195835080. Oke, baik, yang pasti Pak Pendeta di Sultan hari ini bagaimana ya kalau misalkan sikap kita sudah benar gitu ya, kita sudah mencoba berdamai, tetapi pihak yang lain tetap ingin berselisih nih Pak Pendeta, bagaimana ya? Nah, ini agak ribet juga ya Mbak Yelin. Mau berdamai, kita Kita yang mau mau berdamai, berdamai, yang satunya pihaknya nggak mau, masih mau nggak berselisih. mau. Iya, Bagaimana nih Pak Pendeta? karena itu kan bagian daripada mempertahankan ego gitu ya. Nah, disinilah kelemahan dan kejatuhan ya pihak yang tidak mau berdamai. Karena dia akan dikungkung pada akar pahit, ya, dia akan dikungkung pada ketidaktenangan, dia akan dikungkung pada perasaan yang tidak nyaman, tidak bisa bertemu dengan orang yang berselisih paham, atau bisa saja akhirnya dia akan terjebak pada pemikiran yang agak rumit, ya, dan akhirnya ini bisa ada pada gangguan jiwa. Ya, kenapa Pak Pendeta mengatakan itu, Mbak Yelin? Bisa ada pada gangguan jiwa karena perasaan yang ditimbulkan karena kemarahan ya dan mengakibatkan itu adalah luka batin, itu akan membuat dia tidak tenang ya. Lantas kalau misalnya dia berjumpa dengan musuhnya yang sudah lama dia marah ya, dia benci ya, ini kan akan membuat dia sakit gitu ya. Aduh, akhirnya begini, aduh, kapal kong kita boleh kong baku dapat dengan dia Kang. Pesoe apalagi kita, akhirnya bukan kata-kata yang memberkati, malah justru kata-kata yang mengutuk ya. Dan ini
tidak baik ya secara psikologi. Nah, ini berdampak juga dalam persekutuan. Bayangkan misalnya kalau ada marahan, lantas dalam persekutuan dia mau ke gereja, oh Tuhan sudah kita mau ke gereja, bantar lem boku dapat yang dia, toh? Atau sudah kita mau pikolom, bantar mau boku dapat yang dia. Akhirnya kita mulai menarik diri dari persekutuan, bahkan bisa saja ya kita memilih tempat-tempat yang bukan memuliakan Tuhan. Akhirnya orang kurang pergi di tempat-tempat hiburan. Ya, kita pergi ke tempat-tempat yang bisa bikin refreshing kita. Akhirnya kita tidak mencari Tuhan lagi. Dan pada akhirnya ya kita akan dikatakan bahwa tidak akan memiliki kedamaian. Dan itu bisa akan berdampak sampai pada kematian. Contohnya, kan orang kalau dia simpan-simpan dendam, Mbak Yelin, dia bukan hanya bicara soal sakit jiwa, tapi itu akan berpengaruh secara fisik, asam lambung misalnya, atau orang bilang sakit mah, ya, sakit kepala. Jadi komplikasi ya. gitu ya penyakitnya ya, Pak Pendeta. Iya, jadi komplikasi. Itu efeknya sih, Mbak Yelin. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita berselisih paham, ya, kenapa sih kita harus menyimpan Alkitab kan saya bilang, boleh sampai matahari terbenam, ya. Jangan sampai 1 hari. Ada yang bilang begini, Pak Pendeta berarti boleh dan bakalai pagi, yang penting sore baku baik, kan begitu. Tapi ya kalau boleh janganlah, jangan berkelahi begitu ya. Oke, Gitu. yang pasti yang dirubah itu adalah pola pikir kita juga gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, mindset kita. Oke, baik. Sekarang nih Pak Pendeta ada yang sudah bergabung melalui line telepon hari ini ya. Halo, shalom, selamat pagi. Halo, shalom. Shalom. Iya pagi. Iya. Bapak Pendeta, Fred. Apa kabar, Motoli? Puji Tuhan, baik kabar. Puji Tuhan. Oke, baik. Iya. Aduh, menarik sekali satu ini kan, tema. Tapi kok fenomena yang terjadi kok ini, Pak Pendeta begini, di kolom dah. Cuma gara-gara tuh nggak dapat seragam, so ini maraju. Betul. Atau ada Padahal pendapat latihan, Kang. Iya, tuh ada tuh pendapat kasih masukan warna merah jo, saya bilang biru jo gua. Atau begini. Akhirnya nggak baru masuk semua, akhirnya orang bilang bagaimana yang di jalan tengah dong. Akhirnya orang berusaha 2 minggu baru dapat DP apa dah? Solusi. DP solusi. Setelah itu kuat, merah kuat, saya bilang biru kuat. Akhirnya selisih paham, akhirnya so nak jebak skate lagi. Jadi bagaimana kan tuh fenomena begitu kan Bapak Pendeta? Baik. Apalagi tuh tertarik tuh Bapak Pendeta bilang, itu keras. Kong iyo kalau keras kepala coba ambil martel, kong coba sedikit. Kalau dia ada berarti nak keras dia itu. Jadi kata bagaimana? Kita tuh pertanyaan begini Bapak Pendeta. Oke, baik. Di kelompok itu ada keras, itu bagaimana DP solusi yang terbaik supaya ada kerukunan. Ketika kan ada kerukunan, ada perdamaian, pasti ada berkat ya. Tuhan yang terindah. Yang Tuhan muliakan. Cuma itu jawab Pendeta. Baik, makasih Bung Cliff. Motoling. Iya, terima kasih. Baik, selamat pagi juga. Oke, bagaimana nih Pak Pendeta? Dan dari pertanyaan Cliff tadi. Ya, jadi makasih Bung Cliff di Motoling ya. Jadi sebenarnya Mbak Yelin, inilah yang terjadi ya. Kalau kita tidak punya komitmen dari awal, ya, ini orang bilang. Ada kan orang cuma suka cari seragam. Marni mau latihan. Kemarin sedp oras baru tanya kita seragam dang atau latihan cuma 1-2 kali, kemudian berkali-kali tidak, dan kalau semua naik panggung baru datang. Nah, ini akhirnya bisa jadi sesuatu yang tidak baik ya. Tidak baiknya kenapa? Karena kalau orang yang tidak latihan lantas misalnya contoh core ya. Bagaimana orang mau satukan perpaduan yang berbeda itu untuk menjadi sebuah keharmonisan ya. Boleh dikatakan jadi sebuah harmoni yang indah. Suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Mereka tuh kalau cuma latihan 1-2, orang mau nggak mungkin kan cuma seperti ikan mas koki atau cuma buka-buka mulunya keluar suara kan. Ini sesuatu yang tidak menarik begitu. Hanya ada ekspresi ya, tapi suara tidak ada. Nah, kalau
perbedaan. Tadi Bung Cliff sudah coba ya memetakan dengan mengatakan bahwa ini kok karena perbedaan warna susah mau pilih, dorang bilang mau pilih warna yang tepat gitu ya, takut menyinggung kalau orang ada di sana. Ini kan sekarang yang lagi apa namanya, melaksanakan tanggung jawab ini warna ini, jadi kalau orangnya tidak pakai warna ini kan nanti dorong kira apa ya. Ini bukan soal warna ya, orang saja manusia berbeda begitu ya, kembar saja berbeda. Jadi sebenarnya kita tentukan saja ya, kita tentukan saja warna apa yang akan kita gunakan. Saya kasih contoh misalnya, kalau wanita kaum ibu, berarti kan wanita kaum ibu lebih identik kepada warna hijau, sama seperti anak sekolah minggu lah begitu. Jadi kenapa kita tidak menggunakan warna umum seperti itu misalnya contoh ya? Karena ini bukan soal warna, tapi dalam sebuah persekutuan kan pasti berbeda-beda begitu. Dan yang kedua, kalau misalnya kita berselisih paham hanya karena persoalan warna, ya berarti kan ada pemimpin dalam persekutuan itu. Pemimpinlah yang mengarahkan dan menjelaskan. Ya, sorry, orang pilih warna ini supaya netral. Kalau orang baku ambil soal warna merah lah, warna biru lah, warna kuning lah, ya lebih baik orang ambil warna putih, warna netral. Toh, kan ya mungkin warna hitam kalau misalnya acara-acara akbar begitu. Ya, jadi harus perlu dilihat itu Mbak Yelin. Oke, segala sesuatunya itu bisa dibicarakan secara musyawarah juga gitu ya Pak Pendeta ya. Betul. Tidak usah ada perselisihan. Ambil titik tengahnya. Kalau misalkan ada pilih merah atau biru, ya udah pilih yang netral aja, putih langsung gitu ya Pendeta. Iya. Masih ada Iya, jalan betul. keluar gitu ya. Masih ada jalan keluar. Oke, baik. Di sini Pak Pendeta ada juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Tolong didoakan cucu saya. Hari ini dia berulang tahun, genap 4 tahun. Terima kasih pagi Pak Pendeta dan Yelin. Dari Melvana Bitung Dano Wudu. Nama cucu Betran Mbak Yelin. Makasih. Oke, terima kasih hari ini untuk Melvana ya. Dan sekarang ada juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Selamat pagi Pendeta, mau tanya kalau ada pelsus yang ketika dikritik untuk kemajuan karena di mata jemaat pelsus tersebut salah, malah muncul kata-kata. Sedangkan pendeta kuat manusia masih jaga bersalah. Kira-kira bagaimana itu Pak Pendeta? Dari Feby. Oke, terima kasih Feby hari ini. Nah, ini ada pelsus yang ketika dikritik untuk kemajuan karena di mata jemaat pelsus tersebut salah, malah muncul kata-kata. Nah, bagaimana nih Pak Pendeta? Berarti kan kita tidak mau menerima kritik ya gitu ya. Iya. Kalau kita mempertahankan keegoisan, saya sampaikan di khotbah tadi di awal ya, sangat sulit kalau orang sudah mempertahankan keegoisannya. Dia akan condong menilai dirinya lebih sempurna daripada orang lain. Nah, kalau kita tidak bisa dikritik, ini bisa bahaya. Ya, kecuali orang sudah mau keluar rumah. Ya, karena orang sudah mendapat lihat orang, toh Mbak Yelin. Selama orang bisa lihat orang akan lihat pasti orang kekurangan. Nah, sebenarnya inilah yang akan menjadi kekuatan buat pelsus itu. Ya, ketika ada kritik, justru akan menjadi dia semangat untuk memperbaiki sesuatu kalau misalnya ada kekurangan. Tapi kalau misalnya kita tidak ingin dikritik, nah ini sangat sulit buat saya. Ya, secara pribadi saya mau katakan ini bahaya ya. Kenapa bahaya? Karena pada akhirnya kita akan menganggap orang lain itu tidak terlalu penting, ya, tidak benar di mata kita, dan kitalah yang sempurna. Karena kan kalau misalnya kita merasa bahwa kita yang sempurna, ngapain orang mau kritik kita? Kita kan sudah sempurna. Padahal kita akan lupa bahwa kita ini adalah manusia yang penuh kekurangan. Tapi ada tetapinya. Jangan jadikan kekurangan kita, misalnya contoh tadi, pendeta juga kan manusia, pelsus juga kan manusia. Jangan jadikan itu sebagai alat kita untuk bisa melakukan hal-hal yang buruk. Sehingga orang akan bilang, oh iyo, biar dia ketua DPK begitu kan dia masih manusia, bukan malaikat. Jadi jangan jadikan kelemahan kita sebagai senjata untuk menolong kita keluar daripada persoalan. Bukan itu, ya. Justru yang harus kita lakukan sama seperti Bung Cliff bilang tadi, ya, kalau semulai ada perselisihan di antara kita, ya yang harus kita lakukan sebenarnya adalah apa?
bagaimana cara kita untuk berdamai satu terhadap yang lain. Mhm. Mar kalau misalnya dia mengakui DP kesalahan, DP kelemahan, ya berarti kan dia mau memperbaiki. Mar kalau dia tidak memperbaiki atau dia jadikan kelemahan itu sebagai senjata untuk mempertahankan DP rasa egois, nah ini bisa jatuh, Mbak Yelin. Jadi hati-hati kita dengan persoalan itu, apalagi menamakan diri sebagai sesuatu yang lemah, Mhm. padahal ternyata kita punya tujuan yang tidak baik ya. Oke, yang pasti itu tadi ya jawabannya Pak Pendeta ya. Sekarang nih Pak Pendeta ada yang sudah bergabung melalui WhatsApp juga nih. Selamat pagi, Shalom buat Pendeta, Bapak Pendeta. Makasih dengan firman Tuhan di pagi ini. Mohon topangan doa buat keluarga kami juga, anak kami Regen. Sementara dalam penantian hasil sudah mengikuti tes untuk bekerja di Jepang. Kiranya boleh lulus dan berhasil. Berdoa juga seorang pemuda Valdi Buyung. Pemuda Valdi Buyung yang sedang berjuang untuk hidup yang saat ini pasien Siloam RS Manado. Itu saja, makasih atas topangan doanya. Buat Yelin makasih juga dari Ibu Rita di Kawangkoan. Oke, terima kasih Ibu Rita di Kawangkoan. Dan untuk Anda yang ingin bertanya mungkin seputar topik kita di hari ini, tema kita perselisihan membawa dampak buruk, Anda bisa langsung bergabung di 082195835080 ataupun juga bisa bertanya di YouTube, kanal YouTube kami. Dan juga di hari ini kalau ingin didoakan juga boleh gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, dan Pak Pendeta, apa sih dampak perselisihan gitu ya kalau dibiarkan terus menerus tanpa penyelesaian? Tapi sebelumnya ada telepon lagi nih yang masuk nih Pak Pendeta. Ya. Halo, Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana ini? Selamat pagi Pak Pendeta Albert. Selamat pagi Pak Sagai. Ya. Pak Sagai di Yelin, Bitung ini selamat ya. pagi. Iya, selamat pagi Pak Sagai Ya. di Bitung. Berkaitan dengan topik, ada tuh perselisihan. Memang lumayan berat perselisihan. Tapi akhirnya melewati proses, akhirnya berdamai. Tetapi satu ketika ada ungkapan sepihak bilang begini karena dia teman tanya, so bagus mo nih, terkira mo nih tu hari beda pendapat yang lumayan keras. Kalau dia jawab begini, apa yang dia dah bikin pak kita sampai kapanpun kita tidak mau lupa. Tapi orang sudah sobaku bagus, no? Bagaimana mau bahasakan ini dia pe ungkapan ini pendeta? Dia bilang dorang sobaku baik, sobaku bagus. Tapi dia pe ungkapan sampai kapanpun kita tidak mau lupa dia dah bikin pak kita. Cuma Baik. itu pendeta. Baik Pak Sagai. Ini kan rupa kontradiksi. Dia bilang dorang sobaku baik, tetapi dia pe ungkapan sampai kapanpun kita tidak mau lupa dia dah bikin. Itu seumpama kayak lain di mulut, lain di hati gitu ya Pak ya. Oke. Mohon penjelasan pendeta. Baik Pak Sagai. Baik. Terima kasih Pak Sagai di Bitung ya. Nah, bagaimana nih Pak Pendeta? Padahal Pak Pendeta tadi juga sudah sampaikan gitu ya, yang pasti istilah seperti ini. Baik, silakan Pak Pendeta. Iya, kalau kita mengatakan bahwa kita sudah mengampuni, tetapi kita sulit melupakan perbuatan buruk yang pernah menimpa kita dilakukan oleh orang lain atau taruhlah orang yang memusuhi kita. Nah, berarti kita belum berdamai dengan diri kita sendiri, ya. Dan kalau kita belum berdamai dengan diri kita sendiri, akhirnya ini akan membawa dampak buruk dalam hidupnya. Kalau orang bilang kita so ampuni Pak dia, mar sampai mati kita tidak akan lupa, berarti itu masih simpan akar pahit. Sesuatu yang disimpan yang tidak baik, ya. Saya kasih contoh misalnya barang yang bau, ya, bau busuk, ya, kita simpan sampai kapanpun dan dimanapun Mbak Yelin, itu akan membawa kita kepada sesuatu yang tidak baik, ya. Orang mau simpang durian saja contoh, bau yang enak, ya. Orang mau simpang bagaimanapun mau sekepa dia kalau dia mau bobo.
Jadi kalau kita bilang kita sudah berdamai dengan orang lain, lantas sulit bagi kita untuk melepaskan pengampunan, berarti ini sudah mulai ada sakit dalam diri kita, ya. Dan sakit ini bisa berdampak buruk, ya. Buruknya di mana? Tidak hanya kepada fisik, tapi bisa kepada jiwa, ya. Nah, tadi Pak Pendeta soseinya, ya. Akhirnya sudah pergi persekutuan, ya. Ya, karena orang ini mau baku dapa, marso ampuni menurut kata-kata, ya. Tetapi di hati belum. Nah, ini ngapain kalau seperti itu, ya. Mungkin ada yang bertanya begini, Mbak Yelin. Pak Pendeta pernah enggak orang marah? Ada, no. Ya, pernah enggak Pak Pendeta bikin kesalahan? Ya, manusia kan pasti punya kekurangan. Tapi kalau orang mau marah orang ngapain? Ya, itu tidak akan membawa kita kepada sesuatu yang baik gitu ya. Itu Pak Pendeta bahasa bikin apa orang mau simpang cuma menjadi akan orang kurus toh. Ya lebih baik makan jo banyak kon tidur toh. Ya contoh, cuma contoh. Ya, artinya tidak perlu menaruh dendam terhadap orang lain yang membenci kita. Angkat tangan jo kon berkati dan orang jadi berkat. Baku dapat biasa jo no. Iya. Dan mungkin ketika dia ada bikin kesalahan 4 orang, ya jangan sampai lagi dia bikin kesalahan yang sama gitu. Oke, baik Pak Pendeta, karena waktu kita juga terbatas gitu ya di Sonten hari ini, dan mungkin bisa dirangkumkan juga gitu ya, apa sih dampak perselisihan kalau dibiarkan terus-menerus tanpa penyelesaian gitu ya Pak Pendeta. Terus apa pesan Pendeta bagi jemaat agar lebih bijak lagi menghadapi perbedaan dan konflik itu? Silakan Pak Iya, Pendeta. betul. Menarik sekali ya, saya jawab dulu yang paling akhir ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang beda pendapat dengan kita, atau dalam persekutuan ada yang beda pendapat, itu kan suatu yang biasa menurut Pak Pendeta gitu ya. Karena perbedaan itu sejak Tuhan menciptakan kita, memang kita sudah berbeda ya. Lantas yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mampu menerima setiap kekurangan orang lain, dan bagaimana juga orang lain harus menerima setiap kekurangan kita. Kalau kelebihan kan semua orang pasti terima, tapi kalau untuk kekurangan kan agak sulit gitu ya. Lantas menjadi pesan buat kita hari ini supaya tidak akan terjadi perselisihan lagi. Yang harus kita ingat adalah akar daripada perselisihan, misalnya itu terjadi karena sudah ada kemarahan. Ya, kalau misalnya kita berbeda pendapat, kemudian tidak ada kemarahan dalam hati, itu tidak akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan. Misalnya contoh, saya dan Mbak Yelin berbeda. Ya, sekalipun Mbak Yelin sebagai pemandu acara ini dan saya sebagai narasumber, ya, yang pasti kita berbeda. Ya, namun bagaimana cara supaya keperbedaan ini justru menjadi sebuah harmoni yang indah, ya. Berarti kan saya harus menerima kelebihan daripada Mbak Yelin dan Mbak Yelin harus menerima kekurangan daripada saya. Kelebihan dan kekurangan masing-masing orang itu kan pasti berbeda. Dan sangat sulit bagi kita ketika kita mau mengatakan bahwa saya punya tujuan ini, lantas kita tidak dapat menerima orang lain. Nah ini bisa dikatakan orang cuma suka for orang. Mar kalau orang lain mau baking 4 orang nih mau. Nah ini dia bilang enak sekali dengan atau ngana cuma suka orang mau bayi pangana kong setelah itu ngana nih mau bayi 4 orang. Nah ini nyedak baik dalam sebuah persekutuan. Jadi belajarlah untuk menerima setiap perbedaan, karena justru dari keperbedaan itu akan menjadi sebuah hal yang indah. Pelangi tidak akan dikatakan indah kalau DP warna cuma kuning semua, atau merah semua, atau biru atau hijau. Tapi kalau dia berwarna itu akan menjadi indah. Jadi hidup juga demikian Mbak Yelin. Hidup kita berwarna. Tapi kalau di balik warna itu Tuhan yang menjadikan warna, mulailah dengan hidup takut akan Tuhan. Sehingga kalau dalam persekutuan ada yang berbeda, Tuhan akan menaruh hati yang gembira dalam diri kita untuk menerima setiap perbedaan dan menjadikan kita bahagia untuk bisa meraih apa yang menjadi kesuksesan kita. Ya, baik, saya rasa itu terbiasa ya. Yelin. Iya, ya pasti semoga ini jadi rema juga untuk kita hidup berdampingan gitu ya, karena tidak semua orang sama gitu ya Pak Pendeta ya, tapi segala sesuatunya bisa dikomunikasikan dan perlu adanya kerendahan hati juga gitu ya Pak Pendeta ya. Betul sekali. Oke, baik Pak Pendeta, hari ini terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan, dan juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih kebersamaan Anda di pagi hari ini. Dan untuk menutup Mutiara Pagi hari ini Pak Pendeta dimohon untuk didoakan juga. Silakan Pak Pendeta.
Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memuji memuliakan akan nama-Mu, dan oleh karena kemurahan Tuhan, kami bisa ada hingga hari ini. Dan kami percaya ini tidak ada yang kebetulan. Tuhan telah memberkati kami lewat firman-Mu, dan firman menjadi petunjuk kehidupan kami. Berdoalah kami untuk Radio Republik Indonesia semakin diberkati, mulai dari pimpinan, karyawan-karyawati, bahkan para kru, secara khusus Mbak Yelin Selviani bersama dengan tim, ada dalam berkat-Mu. Memberkati Bung Cliff di Motoling, memberkati cucu Betran yang berhari ulang tahun daripada Ibu Melva di Bitung, memberkati juga kehidupan daripada Pak Sagai yang ada di Bitung, bahkan Tuhan kiranya juga memberkati anak Regen yang sudah selesai tes untuk ke Jepang, dan berdoa untuk Naldi Buyung dalam proses pemulihan. Kasih yang Tuhan memberkati, bahkan memberkati Ibu Feby. Memberkati semua pendengar dimanapun berada, Ibu Wel Minta Mengendar, Pak Yunus Panggimona, bahkan Om Gong, bahkan juga Ibu Poluan, para lansia yang ada di Abraham Serius Sentra, dan semua pendengar dimanapun berada, termasuk orang tua Bapak Franky Panelewen, biar kiranya ada dalam keberkatan Tuhan di masa tua mereka. Makasih, berkati pemerintah bangsa dan negara kami, dan berkati tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini, kasih dan penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhannya. Selamat beraktivitas kembali, dan tentunya salam untuk keluarga, dan makin diberkati juga tentunya bersama dengan keluarga. Selamat pagi Pak Pendeta. Shalom. Shalom. Ya, baik, untuk Anda pendengar di hari ini yang mendengarkan siaran kami di RRI Pro 1 Manado, Pro 2, dan bahkan Pro 4. Tentunya sekian untuk Mutiara Pagi untuk hari ini, dan semoga firman Tuhan tadi tentunya bisa menguatkan, memberikan kekuatan untuk kita. Baik, saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda, dan selamat pagi. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat